Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergeser, bahkan mungkin bisa bilang hilang lah dari kebiasaan-kebiasaan yang menarik terkait tradisi yang pernah saya alami ketika kecil dulu. Ini lebih kepada tradisi keagamaan sebetulnya. Saya ingat persis ketika saya masih berumur 5 atau 6 tahun, di kampung saya itu ada tradisi sedekah berkat gitu, sedekah berkat karena yang namanya dalam konteks sedekah berkat ini ke perayaan Maulid Nabi, biasanya terjadinya pada saat Maulid Nabi. Dan Maulid Nabi ini jadi peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu, besar dan sangat ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat ketika itu. Mulai dari katakanlah orang-orang tua sampai kita yang anak-anak yang masih kecil sangat menanti-nantikan yang namanya peristiwa Maulid yang terjadi biasanya di masjid ataupun di musola-musola di sekitar kita. Kenapa? Karena orang Betawi ketika itu memiliki kebiasaan bersedekah pada saat Maulid. Artinya bukan sebuah paksaan, tapi sebuah keikhlasan yang ditimbulkan oleh orang Betawi, yang timbul dari nurani orang Betawi, yang timbul karena kecintaan dia terhadap baginda Rasulullah, sehingga setiap perayaan Maulid yang diadakan di musola atau di masjid, maka lingkungan sekitarnya pasti akan menyumbangkan rezekinya dalam bentuk sedekah berkat. Biasanya kalau zaman dulu namanya besek ya, namanya besek. Biasanya minimal banget satu rumah itu menyumbangkan 10 besek dengan menu makanan berupa nasi dengan lauk pauk yang tergantung kadar kemampuan masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman atau tidak ada pemaksaan, tergantung kadar kemampuan masing-masing. Ada yang bentuknya memang betul-betul dibesek, ketika itu besek bambu, wadah kotak berbentuk anyaman bambu, dari anyaman bambu. Ada pula yang dibungkus dengan daun dan dilapisi koran misalnya gitu. Jadi zaman itu belum ada kertas pembungkus nasi khusus ya, jadi masih daun yang dilapisi oleh koran luarnya. Nah, ada pula untuk orang-orang tertentu yang katakanlah memang punya rezeki jauh lebih besar gitu. Atau bahkan biasanya orang-orang yang punya usaha tertentu, entah dia pedagang atau apa gitu, yang punya usaha tertentu, biasanya dia menabung, istilahnya nyelengin setiap bulan. Dia menyisihkan sebagian rezekinya, sehingga ketika menjelang Maulid tiba, barulah tabungan itu dibongkar dan dibelanjakan untuk kebutuhan Maulid. Dan orang-orang seperti ini gitu, orang-orang masyarakat seperti ini biasanya dia akan memberikan yang jauh lebih gitu. Yang jauh lebih lagi, bukan cuma sekedar berkat yang berupa nasi dan lauk pauk, tapi ada juga yang bentuknya, kalau sekarang sih istilahnya parsel ya, kalau sekarang hantaran. Tapi dulu bentuknya tidak seperti sekarang dalam wadah misalnya keranjang, tidak. Dulu saya ingat persis ada beberapa item, ya boleh dibilang sebagai orang kampung kita menganggap itu makanan mewah lah, makanan mahal. Entah ada sirup, ada soft drink, istilah kita limun lah gitu, ada limun, ada makanan-makanan dengan kemasan-kemasan tertentu, kemasan pabrik lah, yang diikat sedemikian rupa dengan diberikan satu batang bambu kecil di tengah-tengah, diberi bendera. Tapi benderanya juga biasanya mereka beli sapu tangan yang baru, jadi benderanya itu bentuk sapu tangan, semacam sebuah oleh-oleh. Biasanya sih yang namanya berkat seperti ini, berkat yang lebih katakanlah lebih lux ya, yang lebih punya nilai, itu biasanya memang adanya pada barisan depan dari jamaah, misalnya untuk para ulama, para ustadz, para kiai, itu akan mendapatkan yang berkat yang plus ini, yang lebih eksklusif. Sementara untuk lapisan-lapisan selanjutnya ya berkat dalam bentuk besek. Nah, dulu saya melihat bahwa yang namanya sedekah berkat ini bukan lagi merupakan sebuah, katakanlah mohon maaf, bukan jor-joran ya, bukan bersifat jor-joran,
atau bukan katakanlah bersifat ria, tidak, tapi lebih kepada bagaimana seseorang menunjukkan rasa kecintaannya terhadap sesuatu yang memang dia rindukan gitu. Jadi bentuk ungkapan rasa cinta itu dia berikan dengan cara mensedekahkan rezekinya dalam bentuk berkat. Dan ini bisa berlaku untuk siapa saja gitu, untuk siapa saja, tidak terbatas pada masyarakat yang kelas menengah ke atas, tapi sampai kelas bawah pun ingin merasakan bagaimana caranya berbagi gitu. Bagi kami yang anak-anak kecil ketika itu memang peristiwa yang ditunggu-tunggu. Kita setiap maulid nggak perlu berdandan rapi pun nggak apa-apa gitu, Mas, tetap pakai celana pendek segala macam, pakai kaos. Biasanya kita yang anak-anak kecilnya dikumpulkan di satu tempat dan itu didahulukan, dibagiin berkat gitu. Yang namanya dapat berkat itu girangnya minta ampun gitu. Setiap kita yang namanya anak-anak kecil, pokoknya begitu sudah dikumpulkan di satu tempat, panitia akan membagikan berkat tersebut, kita akan lari pulang lebih dulu gitu. Artinya ini momen yang ditunggu-tunggu, momen yang dirindukan oleh setiap anak-anak ketika itu. Bukan perkara nilainya, bukan perkara rasanya, bukan perkara mewahnya makanan, tapi giroh yang ada di dalam maulid itu justru menimbulkan kerinduan buat semua orang, termasuk juga buat anak-anak kecil gitu. Nah, ini yang boleh dibilang ketika pergeseran terjadi sekarang ini juga hilang gitu. Artinya ya ketika zaman berubah, maulid sekarang hanya cukup dengan snack yang dipesan di toko atau di mana gitu dengan sistem kepanitiaan. Gironya atau katakanlah passionnya jadi berubah gitu, rasanya jadi berubah, feelnya kurang dapet buat saya gitu.